Melalui akun Twitter @jokowi, Presiden Joko Widodo mengajak rakyat ikut serta mengatasi pelemahan rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Jokowi percaya bahwa rakyat percaya dengan menggunakan produk lokal, niscaya rupiah menguat dengan sendirinya. Ya, selain itu Jokowi juga mengatakan bahwa pemerintah bersama dunia usaha tengah menggodok sebuah terobosan di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi saat ini. Berikut tweet Presiden selengkapnya. Selain menempuh berbagai langkah strategis, Presiden Joko Widodo juga berkonsolidasi dengan para pengusaha, pejabat BUMN, serta para gubernur dan kapolda se-Indonesia. Konsolidasi yang dilakukan di Istana Bogor itu diharapkan mampu mendorong perekonomian dan mengembalikan kekuatan rupiah. Gejolak pasar keuangan yang mencerminkan prospek ekonomi memaksa pemerintah berkonsolidasi dengan berbagai pihak untuk mendukung upaya menjaga perekonomian dari tekanan eksternal. Antara lain konsolidasi dengan puluhan pengusaha dari berbagai perusahaan di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam konsolidasi dengan para pengusaha, Presiden Joko Widodo tidak menjelaskan situasi ekonomi terkini. Presiden hanya meminta para pengusaha untuk menyatukan tekad dengan pemerintah, memperbaiki ekonomi nasional, dan mengambil tindakan responsif yang cepat dalam menangani berbagai persoalan saat ini. Kalau belanja spending government baik di APBN, belanja di APBD, belanja di BUMN, belanja swasta nasional dan swasta asing itu bisa bergerak, itulah yang akan memberikan pertumbuhan pada ekonomi. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini ada problem di serapan anggaran, di belanja. Sementara Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, Presiden tidak hanya meminta pengusaha responsif dan menyatukan tekad dengan pemerintah, tetapi juga mendengarkan permasalahan yang dihadapi pengusaha saat ini, dan pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan deregulasi besar-besaran untuk mendorong investasi. Nah, yang kedua tentu saja mendorong investasi, dan dalam rangka ini bukan sekedar mengundang investor baik dalam negeri maupun dari luar. Dia juga Presiden juga menyampaikan bahwa dan itu sudah dicanangkan sebetulnya sejak 4-5 hari yang lalu, melakukan deregulasi besar-besaran di setiap departemen agar investasi bisa lebih lancar dan agar ekonomi bisa kemudian bergerak, tidak sekedar hanyut mengikuti perlambatan ekonomi. Selain berkonsolidasi dengan para pengusaha, Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan para gubernur, kapolda, dan kajati se-Indonesia di Istana Bogor. Presiden meminta para gubernur dan kapolda mengantisipasi perlambatan ekonomi dan mengawal percepatan penyerapan anggaran di daerah. Tim Liputan, Berita 1, Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo kembali menekankan bahwa penyerapan anggaran di daerah penting dalam pemulihan ekonomi dalam negeri. Namun Jokowi tidak menampik jika Indonesia ikut terdampak krisis Yunani dan devaluasi yuan. Ya, sejumlah faktor eksternal itu diakui Jokowi menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tahun 2015, yakni 5,2%. Tapi kita juga harus sadar, ini bukan hanya masalah internal, tapi juga ada faktor eksternal yang banyak yang saling kait dan mulai dari krisis Yunani, mulai dari kenaikan suku bunga di Amerika, kemudian ada depresiasi yuan di China, kemudian juga ada yang negara yang lain yang nggak bisa kita sebutkan yang juga mengalami sedikit goncangan, tetapi dengan posisi kita ini bisa sampaikan bahwa APBN sekarang masih pegang uang, dan ini yang perlu saya dorong. Salah satu penyebab rupiah melemah adalah langkah Tiongkok yang sengaja melemahkan mata uangnya atau mendevaluasi yuan. Tiongkok beralasan hal tersebut dilakukan untuk mendongkrak nilai ekspor mereka yang tengah lesu.
Ternyata keputusan Tiongkok itu menekan nilai tukar mata uang negara lain. Menurut survei Bloomberg, mata uang yang terdampak berasal dari negara yang memiliki hubungan dagang dengan Tiongkok atau menjadi pesaing Tiongkok dalam mengekspor barang ke suatu negara. Selain itu, negara-negara pecahan Uni Soviet juga terdampak devaluasi yuan, sebab mereka juga harus menghadapi pelemahan rubel Rusia, sehingga menempatkan mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam perdagangan dengan Rusia. Berikut adalah daftar mata uang yang terdampak devaluasi yuan menurut Bloomberg. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus tertekan sepanjang perdagangan pada Agustus ini. Bahkan jika dihitung dari awal tahun, rupiah telah melemah lebih dari 12%. Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate Bank Indonesia pada perdagangan Selasa 25 Agustus, nilai tukar rupiah berada di level 14.067 per dolar Amerika Serikat. Jika dihitung dari awal Agustus, saat rupiah berada di level 13.495 rupiah per dolar Amerika Serikat, rupiah telah melemah 4,66%. Jika dihitung dari awal tahun yang berada di angka 12.474 per dolar, rupiah telah melemah 4,26%. Sedangkan berdasarkan data Bloomberg pada perdagangan Selasa 25 Agustus, rupiah dibuka di level 14.055 per dolar Amerika Serikat, melemah jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan hari Senin yang berada di level 14.049 per dolar Amerika. PT Bank Mandiri Tbk mematok kurs beli dolar Amerika Serikat pada angka 14.050 per dolar dan jual di angka 14.085 per dolar Amerika. PT BRI beli rupiah 13.995 per dolar dan kurs jual di angka 14.145 per dolar. Sedangkan BCA mematok kurs jual di 14.075 dan beli 14.035 per dolar Amerika. After keeping interest rates at 0.75%, he said the strengthening euro was his focus, although not one which required action. I said last time. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menyebut kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih terkendali. Pemerintah berupaya transaksi luar negeri terutama dengan Tiongkok menggunakan rupiah untuk mengurangi tekanan terhadap rupiah. Hal ini disampaikan Bambang usai rapat paripurna RUU APBN bersama DPR RI siang tadi. Bambang juga mengimbau masyarakat agar lebih memilih produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Bambang menjelaskan kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih jauh dari krisis. Pasalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Rusia dan Brazil yang menyentuh minus 14. Maksudnya dibuat lebih tinggi. Pokoknya kita kan pembahasan kalau nggak salah masih pertengahan September. Jadi ya kita lebih baik bicara realistis, kira-kira yang paling mungkin terjadi skenario tahun depan seperti apa. Ya, itu nanti akan menjadi topik kita dengan DPR. Ya. Jadi kita terbuka, artinya kan kita taruh angka itu kan karena menghormati kesepakatan dengan pembicara pendahuluan DPR. Ada rentang, kita ambil tingkat yang kita anggap paling realistis. Nah, tapi kita melihat kondisi terakhir, nanti terutama pertengahan September, akhir September, kira-kira asumsi berapa yang lebih tepat itu yang kita akan masukkan. Pak, kemarin kan sudah SPN beberapa kali banyak ada pokoknya kita jaga terus, ya. Pekan lalu Bank Indonesia juga sudah mengumumkan 7 langkah strategis untuk menjaga stabilitas rupiah. Langkah itu disiapkan untuk mengantisipasi perang kurs antar negara besar dunia menyusul devaluasi yuan. Bank Indonesia akhirnya menempuh 7 langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Karena nilai rupiah yang sudah menembus level 13.800-an per dolar Amerika dinilai terlalu rendah dibanding nilai realnya. Langkah strategis yang ditempuh Bank Indonesia antara lain intervensi pasar, membeli surat berharga negara di pasar sekunder, memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah melalui operasi pasar terbuka untuk mengalihkan likuiditas harian ke tenor yang lebih panjang. Caranya dengan mengubah mekanisme lelang reverse repo SPN dari variable rate menjadi fixed rate.
Langkah serupa juga dilakukan pada sertifikat deposito BI dan menerbitkan SDBI bertenor 6 bulan. Bank Indonesia juga menyesuaikan frekuensi lelang foreign exchange swap dari 2 kali seminggu menjadi sekali seminggu dan mengubah mekanisme lelang term deposit falas dari variable rate tender menjadi fixed rate tender. BI juga menurunkan batas pembelian falas dengan pembuktian dokumen penjaminan dari $100.000 menjadi $25.000 per nasabah per bulan dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk meningkatkan cadangan devisa. Jangka pendek fokusnya seperti saya katakan tadi adalah melakukan langkah-langkah menjaga stabilitas nilai tukar. Ya. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui 3 strategi utama. Ya. 3 strategi utamanya yaitu pertama, pengelolaan likuiditas di pasar uang. Ya. Memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah di pasar uang. Jadi pasar uang. Yang kedua, pengelolaan supply dan demand falas. Jadi pasar uang rupiah, pasar falas. Dan yang ketiga, memperkuat kecukupan cadangan devisa. Berbagai langkah itu disiapkan BI untuk mengantisipasi spekulasi seputar kenaikan suku bunga The Fed yang kembali tidak jelas pasca devaluasi yuan. Para pejabat The Fed khawatir kondisi perlambatan ekonomi Tiongkok akan berimbas pada ekonomi global dan Amerika. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Selain menempuh berbagai langkah strategis, Presiden Joko Widodo juga berkonsolidasi dengan para pengusaha, pejabat BUMN, serta para gubernur dan Kapolda se-Indonesia. Konsolidasi yang dilakukan di Istana Bogor itu diharapkan mampu mendorong perekonomian dan mengembalikan kekuatan rupiah. Gejolak pasar keuangan yang mencerminkan prospek ekonomi memaksa pemerintah berkonsolidasi dengan berbagai pihak untuk mendukung upaya menjaga perekonomian dari tekanan eksternal. Antara lain konsolidasi dengan puluhan pengusaha dari berbagai perusahaan di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam konsolidasi dengan para pengusaha, Presiden Joko Widodo tidak menjelaskan situasi ekonomi terkini. Presiden hanya meminta para pengusaha untuk menyatukan tekad dengan pemerintah, memperbaiki ekonomi nasional, dan mengambil tindakan responsif yang cepat dalam menangani berbagai persoalan saat ini. Kalau belanja spending government baik di APBN, belanja di APBD, belanja di BUMN, belanja swasta nasional dan swasta asing itu bisa bergerak, itulah yang akan memberikan pertumbuhan pada ekonomi. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini ada problem di serapan anggaran, di belanja. Sementara Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, Presiden tidak hanya meminta pengusaha responsif dan menyatukan tekad dengan pemerintah, tetapi juga mendengarkan permasalahan yang dihadapi pengusaha saat ini, dan pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan deregulasi besar-besaran untuk mendorong investasi. Nah, yang kedua tentu saja mendorong investasi, dan dalam rangka ini bukan sekedar mengundang investor baik dalam negeri maupun dari luar. Dia juga Presiden juga menyampaikan bahwa dan itu sudah dicanangkan sebetulnya sejak 4-5 hari yang lalu, melakukan deregulasi besar-besaran di setiap departemen agar investasi bisa lebih lancar dan agar ekonomi bisa kemudian bergerak, tidak sekedar hanyut mengikuti perlambatan ekonomi. Selain berkonsolidasi dengan para pengusaha, Presiden Joko Widodo juga mengumpulkan para gubernur, Kapolda, dan Kajati se-Indonesia di Istana Bogor. Presiden meminta para gubernur dan Kapolda mengantisipasi perlambatan ekonomi dan mengawal percepatan penyerapan anggaran di daerah. Tim Liputan Berita 1, Bogor, Jawa Barat.